Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kopernada dengan NIM 2003211010101 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan presentasikan tentang perencanaan usaha tani padi, studi kasus usaha tani padi Bapak Sarip di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini yaitu padi merupakan kebutuhan pokok terpenting bagi manusia yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala oleh para petani yang ada di Desa Tengket ini, yaitu kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru dan juga pengelolaan sistem keuangan usaha taninya, sehingga hal tersebut mengakibatkan produksi terus menurun. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada perencanaan usaha tani padi yang ditinjau dari aspek non-finansial dan juga aspek finansialnya. Yang kedua ada sumber pembiayaan. Yang ketiga ada program asuransi dari pemerintah. Dan yang terakhir terdapat kemitraan. Adapun aspek non-finansial dari penelitian ini yaitu yang pertama ada luas lahan sekitar 6.000 meter persegi. Untuk status kepemilikan lahannya sendiri itu milik pribadi dan untuk masa tanamnya itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, untuk perawatan dan pemeliharaannya, untuk pengelolaan lahannya itu usaha tani milik Bapak Sarip ini dilakukan sendiri tanpa tenaga kerja dari luar. Nah, untuk penanamannya itu membutuhkan tenaga kerja dari luar. Nah, untuk pemupukannya usaha tani milik Bapak Sarip ini dilakukan sendiri. Untuk penyemprotannya juga dilakukan sendiri tanpa bantuan dari tenaga kerja luar keluarga. Nah, untuk pemanenannya ini usaha tani milik Bapak Sarip ini menggunakan alat mesin padi. Jadi masih membutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga. Untuk selanjutnya yaitu aspek finansial. Nah, untuk komponen biayanya sendiri, untuk biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Sarip ini yaitu sekitar 2.080.000. Nah, untuk biaya tetapnya yaitu sekitar Rp144.320 dan untuk tenaga kerjanya sendiri yaitu Rp2.040.000. Jadi, biaya total yang dikeluarkan oleh Bapak Sarip ini yaitu sekitar Rp4.264.320. Adapun hasil penerimaan yang diperoleh oleh usaha tani padi milik Bapak Sarip ini yaitu 8.400.000 yang mana hasil produksi terakhirnya itu 2.000 kg atau 2 ton dan untuk harga panen terakhirnya itu sekitar 4.200. Nah, untuk keuntungannya yaitu dihasilkan dari penerimaan dikurangi biaya total yaitu sekitar 4.135.680. Jadi keuntungan yang didapat oleh Bapak Sarip ini per satu periode tanam yaitu 4.135.680. Untuk selanjutnya yaitu RC rasio. Nah, untuk RC rasionya sendiri diperoleh hasil 1,9 yang mana angka tersebut lebih dari 1 sehingga usaha tani padi ini layak untuk dijalankan. Nah, untuk BIP harganya sendiri dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera dengan menghasilkan Rp 2.132. Untuk BIP produksinya juga sudah dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera di PPT dan menghasilkan 1.015,3. Nah, untuk BP penerimanya sendiri rumusnya juga sudah ada pada PPT yang sudah tertera. Nah, untuk BP penerimaannya sendiri menghasilkan 288.640. Untuk payback periodenya yaitu sekitar 0,21 tahun atau 2,5 bulan. Jadi titik impas dari usaha tani milik Bapak Sarip ini sekitar 2,5 bulan. Untuk sumber pembiayaannya Bapak Sarip menggunakan modal pribadi. Alasan Bapak Sarip tidak menggunakan modal pribadi yaitu yang pertama dikarenakan Bapak Sarip sudah merasa cukup menggunakan modal pribadi tanpa pinjaman, dan yang kedua Bapak Sarip tidak melakukan pinjaman karena prosedur peminjaman itu terlalu sulit sehingga Bapak Sarip menggunakan modal pribadi. Nah, untuk kendala yang dihadapi sumber pembiayaan ini dalam proses pembiayaannya yaitu karena dalam usaha taninya Bapak Sarip kurang menerapkan manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Nah, untuk strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pembiayaan ini
yaitu dengan cara sosialisasi, yang mana sosialisasi tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan yang baik dan juga tata cara kredit pada lembaga-lembaga keuangan formal yang menaungi kegiatan usaha di bidang pertanian. Nah, untuk program asuransinya sendiri, dilihat dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, penerapan asuransi pertanian ini belum sepenuhnya diketahui oleh petani, khususnya masyarakat di Desa Tengket ini. Salah satunya juga Bapak Sarip. Akibat program asuransi ini masih sangat jarang digunakan oleh para petani karena kurangnya pengetahuan petani akan hal ini. Hal tersebut juga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang program asuransi agar para petani yang berada pada daerah pelosok juga dapat mengetahui program ini, sehingga nantinya jika petani dihadapi kondisi seperti sekarang ini yang tidak bisa diprediksi, maka petani masih memiliki harapan dengan adanya program asuransi ini. Untuk kemitraannya sendiri, dari hasil wawancara yang saya peroleh, usaha tani milik Bapak Sarip ini belum melakukan kemitraan dengan pihak manapun. Dikarenakan pada daerah yang ditempati Bapak Sarip ini, mayoritas hasil pertaniannya itu untuk dikonsumsi sendiri, dan hanya sebagian kecil yang dijual belikan. Serta pada daerah Bapak Sarip ini juga belum terbentuk kelompok tani yang mewadahi para petani di Desa Tengket tersebut, sehingga banyak informasi atau program pemerintah yang belum diketahui atau terlaksana pada daerah Bapak Sarip ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan hasil penelitian usaha tani Bapak Sarip ini layak untuk dijalankan karena dilihat dari aspek finansialnya itu menghasilkan rasio 1,9, yang artinya usaha tani itu layak dan cukup untuk dikembangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.